daunnya tidak bule. Jadi keunggulannya ya Pak ya? Keunggulannya buahnya sangat lebat ini dan besar-besar. Kualitasnya sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Benih, jumpa lagi dengan saya Rizal Pamungkas di channel Benih Bertani TV, Benih Berkualitas Pilihan Petani. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Ya, tepatnya nih di belakang saya, ini sudah ada hamparan ya, ataupun banyak sekali ya tanaman cabai yang memang memiliki ya banyak keunggulan ataupun keunikan. Nah ini untuk sobat benih kita kali ini, beliau ini memang mungkin prioritasnya sebagai petani melon, tetapi ini menjadi sampingan gitu ya untuk menanami juga tanaman cabai. Nah ini dengan varietas yang akan kita bahas ini memiliki banyak keunggulan dan mungkin ada juga ya tantangan yang dihadapi gitu ya. Salah satunya dari segi cuaca, di sini faktor cuacanya memang cukup ekstrim. Kemudian serangan virus di sini juga lumayan banyak gitu ya. Dari mulai layu fusarium, kemudian virus Gemini. Nah ini memang menjadi kendala gitu ya bagi sobat benih kita kali ini. Nah mungkin sobat benih semua kira-kira penasaran gitu ya. Kira-kira seperti apa perjalanan budidaya yang dialami oleh sobat benih kita kali ini dari awal sampai akhir. Nah mungkin langsung saja kita masuk ke sesi wawancara berikut ini. Oke, baik sobat benih semua, alhamdulillah kita sudah sampai ya di sesi wawancara, dan saya juga sudah bertemu ya dengan petaninya langsung. Mungkin boleh perkenalan dulu Pak, nama dan alamatnya Pak. Nama saya Supriyadi, alamat Duyo Karangsewu, Galur, Kulon Progo. Oke, dari Kecamatan Galur ya Pak ya? Dari Kecamatan Galur. Progo. Nah, kebetulan sobat benih semua ya, jadi untuk Pak Supri mungkin ya saya panggilnya ya. Pak Supri ini sudah menanam ya, tanaman cabai dengan varietas apa Pak? Drontavi. Drontavi ya Pak ya. Nah ini memang beliau selain kesibukan utamanya ya Pak ya, petani melon ya Pak ya. Memang beliau sudah lama gitu ya, bisa dibilang menjadi petani senior. Sebelumnya petani melon, kemudian ini sebagai sampingan Pak ya. Pelengkap. Pelengkapnya ya. Ditanami lahannya itu, sebagian lahannya ditanami dengan tanaman cabai. Ini kebetulan dengan varietas Drontavi. Nah, untuk budidayanya gitu Pak ya, yang ingin saya ketahui Pak, karena memang tadi saya lihat-lihat memang cukup unik gitu ya Pak ya. Dari segi lahannya itu di sini datar Pak. Iya. Karena saya ngelihat nggak ada bedengan. Nggak ada bedengannya Pak ya. Nah itu memang apakah karena memang faktor wilayah pesisir atau seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Faktor tanahnya itu yang pasir itu. Pasir ya Pak ya? Iya, enggak. Jadi sistem tanamnya juga tidak ada guludan gitu Pak ya? Sengaja diratakan ya Pak ya? Sengaja diratakan. Untuk kondisi lahannya nih Pak, ini sebelumnya tanamnya apa Pak? Sebelum di cabai rawit? Sebelumnya ditanami cabai keriting. Keriting? Iya. Oke, jadi memang ini lahannya sudah penggunaan kedua ya Pak ya? Lahan janda. Lahan janda ya Pak ya? Nah itu beberapa ya keunikan yang dimiliki gitu ya di lahan milik Pak Supri ini. Yang pertama dari segi daerahnya memang di sini dekat pesisir ya Pak ya? Iya, dekat. Jadi tadi mungkin dari tanahnya itu berpasir ya sobat benih semua. Kemudian ini lahannya juga menggunakan lahan janda ya Pak ya? Yang memang penggunaan berkali-kali ini. Untuk awalnya Pak ada pengolahan lahan tidak Pak? Atau memang murni setelah penanaman cabai keriting langsung penanaman kembali? Setelah penanaman cabai keriting selesai, langsung saya tanami varietas drone ini. Oh ya, jadi langsung ya Pak ya? Iya, langsung. Tidak ada pengolahan lahan? Tidak ada. Nah, tetapi walaupun tidak ada pengolahan ataupun pencampuran media tanam lagi, tapi kondisi tanamannya cukup baik ya Pak ya? Cukup baik ya. Sebelumnya pernah menanam nggak Pak cabai rawit dengan varietas lain? Pernah. Iya, tanaman ori itu. Nah itu bagaimana Pak yang dirasakan perbedaannya sebelumnya ya, varietas sebelumnya dengan yang sekarang Drontavi itu seperti apa Pak? Keunikannya tidak terkena virus Gemini, tidak kuning, dan figurnya cepat. Oke. Jadi dari vigor tanamannya ya Pak ya, itu memang cukup baik. Kemudian tadi tahan virus ya, karena memang sudah tahan virus. Wilayah di sini memang rata-rata terkena Pak? Terkena rata-rata. Terkena virus kuning itu. Virus kuning tadi ya Pak ya? Itu.
Virus kuning, virus bule. Nah itu memang menjadi kendala ya. Iya. Salah satunya serangan virus itu mungkin bisa dibilang banyak menyerang tanaman-tanaman cabai di sekitar Galur sini ya Pak ya? Iya, iya. Atau Kulon Progo. Iya. Nah, tapi untuk varietas yang Drone Tavi ini Tahan lebih sekali ini. tahan ya Pak ya? Lebih tahan sekali, tidak ada Oke. satupun yang kuning. Oke, baik. Dari mungkin yang saya juga ingin ketahui Pak, kalau misalnya dari kondisi cuaca Pak di sini seperti apa Pak? Cuacanya sangat ekstrim nih, Ekstrim, kadang Pak. hujan, kadang panas. Oke. Jadi memang tidak menentu ya Pak ya? Iya, tidak menentu cuacanya. Itu mulai terasa mungkin cuacanya ekstrim atau memasuki ya bisa dibilang curah hujannya yang cukup ekstrim itu sekitar musim berapa Pak? Awal-awal tanam atau? Dari awal sampai hampir panen ini, Oke. cuacanya gitu, hujan panas terus. Oke, jadi memang dari cuacanya tadi ya Pak ya? Iya. Dari cuaca yang dihadapi mungkin ya di wilayah Galur. Kulon Progo ini memang cukup ekstrim ya teman-teman. Dari awal tanam sampai dengan sekarang juga memang Masih itu masih panas sering hujan, ya? panas hujan. Panas hujan. Nah, itu ada efeknya nggak Pak ke tanaman cabai biasanya Pak? Biasanya banyak yang fusarium, ya, banyak yang rontok, Oke. untuk jamur-jamur berkembang. Biasanya seperti itu ya Pak Iya, ya? biasanya gitu. Nah, untuk varietas sekarang Pak, Drone Tavi sendiri bagaimana Pak? Varietas sekarang lebih tahan. Lebih tahan ya? Iya. Mungkin memang ada beberapa serangan tetapi tidak terlalu parah ya Pak ya? Iya, iya. Tidak terlalu parah ya Pak ya? Untuk sekarang ini sudah petikan keberapa Pak? Ini sudah petikan ketiga. Ketiga. Oke, dan mungkin yang dirasakan Pak dari hasilnya seperti apa nih Pak? Hasilnya sangat menyenangkan ini. Buahnya cukup besar. Besar ya Pak ya? Kualitasnya baik ini. Nah, kalau untuk tadi mungkin Pak dari penerimaan pasar mungkin ya Pak ya, itu ikutnya untuk penjualan ini masuk nota seperti apa? Ini notanya ikut ori. Ori. Iya. Jadi memang sudah tingkatannya ya? Iya. Kelasnya sudah Tingkatan masuk teratas ke ini. ya, masuk ke nota ori ya. Iya. Nih, Sobat Benih semua mungkin bisa menjadi pertimbangan gitu ya, karena memang mungkin banyak di sana Pak, banyak petani-petani muda ataupun yang masih bingung gitu ya, ingin menanam varietas apa. Nah ini memang di apa ya, di daerah Kulon Progo sendiri atau ya, ataupun Iya. di Kecamatan Galur itu memang untuk Drone Tavi sendiri penjualannya sudah masuk ke nota ori ya Pak ya. Iya, iya. Dari apa ya, segi penjualan ataupun hasil panennya itu ya bisa dibilang memuaskan ya Pak ya. Iya, sangat memuaskan. Adakah ini Pak kesan ataupun pesan Pak setelah tanami gitu ya Drone Tavi ini sendiri yang dirasakan dari varietas sebelumnya, dan mungkin kira-kira yang Bapak rasakan dari Pak Supri sendiri mengenai varietas Drone Tavi ini seperti apa Pak? Kesannya Drone Tavi ini tanamannya mudah sekali, cepat lemu gitu. Tanamannya figurnya besar, perawatannya mudah, buahnya juga bagus sekali. Kalau untuk ini Pak, tadi dari segi perawatannya ini saya jadi ingat itu ya, mengenai pengocoran itu seperti apa Pak yang dilakukan? Pengocoran cuma dua kali. Cuma dua kali. Berarti memang bisa dibilang sangat simpel ya Pak ya? Ya, sangat simpel, sangat irit sama pupuknya. Oke, dari segi pemberian nutrisi ya untuk varietas Drone Tavi ini yang diutarakan oleh Pak Supri ini memang lebih hemat ya Pak ya? Iya, lebih hemat Lebih sekali. hemat ya. Nah, untuk penyemprotan apakah dilakukan Pak? Untuk spraying ini menggunakan apa Pak? Penyemprotan menggunakan fungisida sama insek. Yang tadi untuk produk tadi apa? Yang kalinet ya Pak ya? Oh, Mungkin itu disebutkan. pakai kalsium kalinet. Itu saat apa pemberiannya Pak? Saat itu mau pembentukan buah. Oke, jadi Pembentukan buah. memang awal-awal ya, Iya. awal-awal fase pembentukan buah itu dilakukan penyemprotan dengan Iya, dengan kalinet itu. Itu memang tujuannya untuk apa kira-kira Pak? Tujuannya agar bunganya tidak rontok dan Oke. pembentukan buah menjadi lebat. Jadi mempertahankan pertumbuhan buahnya ya, Iya. supaya tidak rontok Tidak dan rontok. lebih lebat ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak. Sebelum menutup sesi wawancara, ada nggak Pak pesan yang ingin disampaikan kepada mungkin petani-petani lain ataupun sobat benih, atau pesan yang lain disampaikan Pak? Pesannya saat ini beralihlah ke Drone Tavi. Itu daunnya tidak
bule. Dari keunggulannya ya Pak Dan ya. keunggulannya buahnya sangat lebat ini dan besar-besar. Kualitasnya sangat bagus. Oke, jadi memang ini langsung ya diutarakan oleh petaninya langsung oleh Pak Supri yang memang merasakan langsung ya setelah Iya. menanam tanaman cabai dengan varietas Drontavi ini. Ya tadi ya dirasakan ya dari segi tahanan tanamannya ya Pak ya, Iya. dari serangan virus, kemudian bule itu mungkin bisa dibilang ini terminimalisir ya, Iya. sama sekali tidak ada serangan. 0% bulenya. 0% ya Pak ya. Dan juga dari pembuahannya ya Pak ya, ini Iya. lebih produktif ya Pak ya. Lebih produktif ini. Lebih Biasanya tanami ori hasilnya enggak segini, ditanami ini ya 2 kali lipat hasilnya. 2 kali lipat ya? Iya. Dari yang sebelumnya ya, Dari ini yang luar biasa sebelumnya. nih. Sobat Benih semua luar biasa ya. Jadi hasil panen yang dirasakan oleh Pak Supri memang ini bisa dibilang keuntungannya ya 2 kali lipat dari varietas sebelumnya gitu. Iya, ya, Pak. betul. Oke, baik itulah Sobat Benih perbincangan ya antara saya dengan Pak Supri. Semoga ya ini bisa menjadi inspirasi ya untuk para petani muda di sana, kemudian juga para petani cabai ya yang memang mungkin masih bingung gitu ya untuk memilih varietas mana yang baik gitu ya. Ini bisa menjadi rekomendasi untuk varietas Drontavi. Baik, sekian sesi wawancara pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jika konten ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe ya konten di channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Saya Rijal Pamungkas dan Pak Supri ya, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.